Hai, di video kemarin kita ngebahas bahaya solo camping. Wah, serius banget ya. Di video kali ini saya akan ngebahas bagaimana cara kalian melakukan kegiatan solo camping untuk pertama kalinya. Tolong diperhatikan poin-poinnya karena aktivitas ini mengandung resiko yang tidak sedikit, teman-teman. Jadi kalau kalian tetap mau melakukan kegiatan solo camping, keep safe, tetaplah aman dalam berkegiatan di luar ruangan. Yang pertama, ketika kalian mau melakukan kegiatan solo camping, yang harus kalian lakukan adalah pergi ke tempat terdekat. Gak usah jauh-jauh dulu ya. Kita nggak perlu menemukan satu camping ground atau tempat camp spot ya yang terlalu jauh dari rumah kita. Karena kenapa? Biar kalau ada apa-apa kita gampang pulang ke rumah. Yang kedua, jangan pergi sendiri dulu. Solo camping butuh proses. Jadi nggak bisa tiba-tiba kalian sendirian solo camping di tempat yang kalian belum ketahui. Ada baiknya kalian pergi bersama teman-teman kalian dulu, teman-teman. Mungkin bisa berdua, mungkin bisa bertiga. Kalian bisa masuk ke satu tempat atau ke camping ground dan lain-lain. Nikmati dulu atmosfernya, enjoying the vibes bersama teman-teman kalian. Lalu lakukan eksplorasi tempat-tempat mana aja yang bagus untuk mendirikan tenda. Jadi ketika udah ketemu, kalian camp di situ bersama teman-teman. Nikmatin aja dulu alamnya seperti kalian camping biasa. Tapi nggak solo ya, karena kalian bersama teman-teman. Setelah itu, kalian pulang. Lalu yang ketiga, kembali ke tempat yang sama. Ya, balik lagi ke tempat yang sama. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui medannya secara persis. Jadi kalian sudah pernah ke situ sama teman-teman kalian bertiga atau berdua. Lalu kalian balik lagi ke tempat tersebut. Kita sudah tahu nih di mana kita akan mendirikan tenda, di mana kita akan melakukan kegiatan camping. Karena kenapa? Kita sebelumnya sudah pernah datang ke situ dan melakukan sedikit eksplorasi di tempat tersebut, yang mana itu akan bikin tempat tersebut nggak kelihatan asing banget buat kita ya. Karena kita sebagai manusia punya naluri ketika kita datang ke tempat yang baru, apalagi kalau tempatnya sepi kayak di hutan kayak gini, kita akan ngerasa sedikit ada tekanan ya, bukan tekanan batin. Bukan tekanan apa-apa, tapi kayak gimana sih rasanya kalau kita masuk ke tempat asing kan teman-teman. Tapi kalau kita sudah pernah masuk tempat situ, sudah merasakan vibes-nya, atmosfernya seperti apa, itu akan lebih mudah buat kita berkegiatan di tempat tersebut. Yang keempat, camping ground adalah tempat terbaik untuk memulai kegiatan solo camping. Kenapa teman-teman? Karena di camping ground itu biasanya sudah tersedia fasilitas yang memadai. Contoh kecilnya, sudah ada toilet ya. Terus ada penjaga yang bisa kita mintain tolong kalau terjadi apa-apa sama kita gitu ya. Terus yang ketiga, ada warung biasanya. Kalau kita kepepet, kelaparan ya, kita bisa lari ke warung, kita bisa beli makanan yang tersedia di sana. Dan banyak juga camping ground yang sudah menyediakan fasilitas listrik. Jadi kalau kehabisan baterai handphone kita tinggal charge, kehabisan baterai lampu tinggal charge. Yang mana itu akan memudahkan aktivitas kita ketika kita berkemah, teman-teman. Karena kita sendiri ya, jadi apapun yang kita lakukan itu sendirian. Yang kelima, gunakan layanan jaringan seluler terbaik di kota kalian. Jadi kalian gak bisa masuk ke camping ground atau ke satu spot yang mana gak ada sinyal. Kalau bisa cari tempat tercover sama sinyal telepon seluler. Karena kenapa? In case, untuk emergency, terjadi sesuatu hal-hal yang mengerikan sama kalian bisa telepon orang rumah, atau ada berita buruk dari rumah atau berita penting harus disampaikan, kalian akan tetap bisa keep in touch dengan keluarga kalian atau dengan teman-teman kalian. Dan positifnya adalah banyak ya, kalau misalkan lagi gabut mungkin kalian bisa update Instastory dan yang lain-lain ya. Karena you know lah, orang-orang sekarang suka update status ya. Aku camping. Yang keenam, pemilihan area yang baik. Sudah sampai spot, kita harus perhatikan dua hal. Yang pertama adalah bawah, di mana tempat kalian mendirikan tenda. Pastikan lahannya itu betul-betul rata, tidak ada benda-benda tajam, ranting-ranting yang runcing, atau nih, biji pinus yang mana nanti akan menimbulkan hal yang mengesalkan kalau kalian tidur tiba-tiba keganjel sama biji pinus gini ya. Kecuali kalau kalian bawa sleeping pad yang memang cukup tebal atau kasur tiup, ini nggak akan jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu kan ada ranting-ranting yang runcing, itu bisa nusuk ke tenda, bisa bolong bawahnya, kan sayang teman-teman.
Terus selanjutnya yang harus diperhatikan adalah vegetasinya yang di bawah. Apakah tempat itu banyak semak-semaknya atau ada tumbuhan berduri dan yang lain-lain. Ada baiknya kita bersihkan dulu tempat tersebut, karena akan ada potensi bahaya di semak-semak. Contohnya hewan liar kayak ular, gak usah ular deh, ulat bulu gitu ya. Ulat bulu itu menyebalkan teman-teman, ketika udah ngerayap masuk ke tenda, kita nggak tahu lagi tidur, ngerayap ke muka, bibir jadi jontor. Lalu yang selanjutnya adalah medannya tidak terjal, nggak dekat sama pinggir jurang yang rawan longsor. Terus tempatnya juga tidak dekat dengan aliran air ya teman-teman. Jadi kalau kita berkegiatan solo camping atau camping apapun gitu, usahakan jauhi dengan tempat-tempat yang berpotensi untuk banjir, kayak pinggir sungai atau pinggir kali-kali kayak gitu ya. Kalaupun memang kalian pingin ngeset tempat di dekat sungai ataupun di dekat danau, usahakan dan pastikan tanya sama orang-orang sekitar atau orang-orang yang benar-benar ngerti tempat itu, apakah kalau hujan banjir. Karena sekarang lagi musim hujan ya, banyak yang camping di pinggir sungai tiba-tiba kebanjiran. Ya nggak apa-apa kalau kita selamat gitu, paling alat-alat kita yang hanyut, tapi kita tetap punya kerugian di situ karena alat-alat kita hanyut dan campingnya nggak akan nyaman gitu. Niatnya solo camping atau camping itu kan bukan buat nyari celaka ya, niatnya adalah cari kenyamanan dan kita healing ya, kita healing, memulihkan diri kita dengan kesibukan kita di luar sana. Yang kalian bekerja mungkin butuh refreshing dan yang lain-lain. Jadi hindari tempat-tempat yang memang berpotensi untuk celaka buat kalian. Itu untuk bawahnya ya, untuk ground. Saya klasifikasikan sebagai tanahnya aja deh. Lalu yang selanjutnya adalah atas. Atas itu kita perhatikan banget. Di video saya yang kemarin ngebahas bahaya solo camping itu ada yang namanya widowmaker. Widowmaker. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, widowmaker itu artinya pembuat janda ya, atau pembuat duda mungkin. Karena ketiban pohon mati, pasangan kita jadi janda atau pasangan kita jadi duda ya. Mungkin kira-kira kayak gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa pohon atau pepohonan di sekitar kita itu bukan pohon tua yang berpotensi untuk tumbang, teman-teman. Kalaupun tidak tumbang pun, kita pastikan nggak ada ranting-ranting kering di atas sana yang bisa nimpa kita ketika kita melakukan aktivitas di camping spot kita. Karena ranting kecil aja, ini segini ya jatuh dari atas, nimpa kepala kita, bukan masalah beban ininya yang ringan. Bumi itu kan punya gaya gravitasi ya, yang mana beban mungkin yang tadinya cuma 250 gram ketika bertemu dengan gaya gravitasi itu akan lebih menyakitkan ya, karena dia akan turun secara cepat. Widowmaker atau pohon tumbang atau apapun yang jatuh dari atas itu nggak hanya seperti ini teman-teman. Ini tanah ya, ini pohon gini, ranting jatuh gini. Saya pernah nemuin beberapa widowmaker yang nancep. Rantingnya segede gini ya, cabang pohon segede gini, tapi dia nancep kayak tombak dari atas, celap. Nah itu kalau kena kepala, saya nggak tahu tuh, no comment tuh gimana tuh. Kena tenda pasti bolong, 100% pasti bolong. Dan itu nancepnya itu agak lumayan dalam, mungkin sekitar ya 10 sentian. Bayangin kalau itu jatuh dari atas, nusuk kalian, kena kepala, jepret, kena tenda, bolong. Wah, hati-hati. Hati-hati dengan pohon tumbang, apalagi lagi musim hujan kayak gini. Pohon-pohon akan menjadi lebih rapuh yang tadinya kering. Nah, itu perhatikan sekali teman-teman. Jadi survei dulu pohon-pohonnya sekeliling kita nih, kira-kira aman. Pastikan benar-benar aman. Set tempat di situ teman-teman. Yang ketujuh, selalu bawa first aid kit atau kotak pertolongan pertama. Nggak kotak juga sih, mungkin kayak pouch gitu ya, yang isinya obat-obatan dasar kalau terjadi sesuatu. Contohnya kayak cedera kecil ya, kegores pisau, tangan kalian keiris atau ada memar. Obatnya sih simpel aja teman-teman. Kalian bisa bawa obat dari rumah, itu obat sakit kepala, obat sakit perut, obat anti-inflamasi, sama antiseptik, mungkin alkohol atau betadin ya, terus kapas dan yang lain-lain. Mungkin bisa bawa koyo juga atau kayu putih untuk menangkal gigitan serangga gitu ya. Jadi P3K itu harus selalu dibawa, karena kenapa? Solo camping kita sendirian, kita ngapa-ngapain sendirian, ada luka kita rawat sendirian. Kalau nggak ada fasilitas untuk merawat luka, walaupun kena kecil sedikit gitu ya, karena kita beraktivitas di luar ruangan, kemungkinan untuk terjadi infeksinya itu sangat tinggi. Yang mana kalau udah infeksi atau kalian cedera di di luar ruangan, di hutan kayak gini, outdoor, itu akan membuat aktivitas kalian akan sangat terganggu. Jadi selalu bawa P3K. Yang ke-8, nah ini yang paling sering ditanyakan sama teman-teman saya kalau saya melakukan kegiatan solo camping. Untuk mengatasi ketakutan di malam hari itu gimana sih Tom? Sebenarnya banyak cara ya teman-teman. Tapi kalau saya
justru lebih takut kalau siang, karena kalau siang itu semuanya bisa kelihatan nih, pohon-pohon, apa mungkin ada monyet lewat, hewan-hewan yang lewat, ular dan yang lain-lain itu bisa kelihatan. Tapi kalau malam, malah ketakutan saya itu berbeda ya. Saya lebih takut siang daripada malamnya. Kalau malam itu kan nggak kelihatan apa-apa, gelap ya. Tapi untuk kebanyakan orang, mereka kan sangat takut ketika di sekeliling mereka sudah terjadi kegelapan yang sangat gelap gitu, dark gitu, karena memang di hutan. Dulu saya pernah takut juga ketika solo camping pertama sendirian malam-malam. Yang saya lakukan adalah muter musik. Muter musiknya tapi nggak terlalu gaduh ya. Usahakan musik yang bisa ngebangun mood kalian untuk menambah keberanian kalian di dalam diri. Karena kita nggak bisa juga muter musik yang mellow gitu. Kalau musik yang mellow terlalu syahdu, malah kita nanti tambah terlalu takut kalau saya ya. Saya langsung nyetel musik rock lah yang dan lain. Saya langsung nyetel musik rock gitu ya, tapi nggak terlalu bisik juga gitu kan, karena nggak lucu di hutan terlalu berisik teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah berpikir positif. Kalau di hutan itu memang nggak ada apa-apa. Potensi bahayanya hanya hewan liar, pohon tumbang, mungkin manusia ya, mungkin ya. Tapi kalau di camping ground insya Allah aman gitu. Kalau hantu, saya agak-agak no comment nih kalau ngomongin masalah hantu ya teman-teman. Karena seumur-umur saya melakukan kegiatan solo camping, entah itu di camping ground, entah itu di hutan manapun, saya belum pernah nemu sesuatu yang aneh gitu ya. Saya belum pernah melihat penampakan, saya belum pernah melihat, pokoknya yang kayak gitu saya tidak pernah melihat dan saya nggak mau ngelihat gitu. Dan mudah-mudahan saya nggak akan pernah ketemu sama hal yang kayak gitu. Lagian buat apa juga gitu ya teman-teman. Jangan pernah berpikir bahwa hutan itu ada hantunya dan yang lain-lain. Udah masuk camping, enjoying the nature, enjoying the vibes, kalian akan aman kok. Karena pikiran kalian akan selalu positif teman-teman. Terus yang lainnya untuk mengatasi ketakutan adalah maksimalkan pencahayaan. Kalian bawa lampu yang memang cahayanya besar, wattnya besar gitu ya. Atau membawa lebih dari satu jenis lampu yang memang bisa menerangi camp spot kalian atau campsite kalian. Nggak hanya di tenda, tapi di sekeliling tenda. Ada pohon, digantungin satu di pohon buat nerangin depan tenda kalian, di dalam tenda satu, mungkin satu lagi untuk di belakang tenda. Jadi kita itu bisa bisa merasa sedikit lebih aman kalau ada cahaya yang maksimal. Bisa juga bersumber cahayanya dari api unggun yang menyala di depan kita. Cuman jangan terlalu dekat dengan tenda juga untuk bikin api unggun, karena bisa potensi bahaya untuk tenda kita. Terus kalau memang kalian nggak sempat bikin api unggun ya sudah, caranya adalah dengan memaksimalkan potensi cahaya gitu, potensi lampu yang kalian punya. Jadi jangan pernah bawa cuma satu lampu ya. Untuk jalan kalian harus punya senter. Di tenda itu minimal kalau saya 3 buah lampu untuk di sekitaran tenda saya, biar semuanya itu terang dan kelihatan. Bukan buat ngeliat hantu dan yang lain-lain ya. Apabila ada kalajengking ngerayap atau ada hewan-hewan serangga yang ngerayap, kita bisa lihat dan kita bisa singkirkan hewan-hewan tersebut. Yang terakhir, solo camping itu bukan buat gaya-gayaan. Solo camping itu bukan buat pamer-pameran. Nih gua solo camping sendirian di tengah hutan. Buat apa gitu ya teman-teman. Solo camping itu dinikmati sama kalian sendiri. Solo camping itu dinikmati sama kalian sendiri. Tapi apabila kalian konten kreator seperti saya sharing aja apa yang saya lakukan di hutan. Ya saya sendirian gitu. Tapi untuk kayak pembuktian atau uji nyali sama teman-teman kalian atau sama siapapun lah, itu nggak perlu ya. Karena solo camping itu nggak membuktikan apa-apa teman-teman. Tidak ada pembuktian apapun di solo camping. Jadi banyak anggapan yang salah katanya kalau misalkan orang yang melakukan solo camping itu orangnya sangat berani. Belum tentu ya. Saya berani di hutan tengah malam sendirian, saya juga masih punya ketakutan ya. Saya masih punya fobia yang memang nggak masuk akal. Jadi bukan berarti solo camping itu buat gaya-gayaan teman-teman. Pesan saya teman-teman, kalau kalian mau melakukan kegiatan solo camping, safety-nya diperhatikan, keamanannya diperhatikan. Mungkin masih banyak yang bisa saya bahas untuk tips melakukan solo camping untuk pertama kali. Jadi saya ambil yang paling pentingnya aja gitu. Karena ketika kita melakukan kegiatan solo camping itu akan banyak sekali pendapat dan banyak sekali gaya orang beda-beda ya ketika melakukan solo camping. Kenapa saya nggak masukin poin makanan di sini? Karena anggapan saya adalah ketika kalian pertama kali melakukan solo camping adalah di camping ground, yang mana sudah ada warung-warung makan yang tersedia buat kalian memenuhi isi perut gitu ya. Kenapa saya nggak bahas hal-hal yang lain? Ini cuman general saja. Tapi kalau kalian punya saran, usul,
apalagi yang harus dilakukan ketika solo camping pertama kali, silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, keep safe, tetaplah aman beraktivitas ya. Karena semua aktivitas apapun, gak cuman camping, itu terdapat potensi bahaya yang tidak sedikit. I'll see you again in the next video. I'll be back as soon as I can. Ciao.